harus memanfaatkan waktu. Pengen jadi dokter harus Jawab Bu, memanfaatkan waktu. pengen jadi hafidz Quran harus Memanfaatkan waktu. pengen jadi atlet harus Memanfaatkan waktu. pengen jadi pengusaha harus Memanfaatkan waktu. pengen jadi seperti Ilal harus Jadi orang kembar. umur hidup masa muda hanya sekali dan tidak akan kembali. Hanya sekali dan tidak akan kembali. Tidak mungkin ya Bu, ada misalnya aki-aki usianya sudah 80 tahun, tiba-tiba besoknya berubah lagi jadi pemuda keren, kece, pakai cinglet, celana chino, bawa moge, nongkrong di pinggir jalan sama teman-temannya sambil makan. Cireng, cimin, cilung, cipeng, cibai, cilok, cimole, cinta, ciem tahu. Kira-kira ayah tebu aki-aki nu sapertos gitu? Tak Aya. Karena masih muda, kita manfaatkan masa muda sebaik mungkin. Karena kalau sudah tua banyak sekali yang berubah. Betul. Orang tua, Ujur, pikiran, ngeblur, mata, lamur, pipi, kendur, makannya sering, bubur, bicara kadang, ngelantur, jalan kadang, tersungkur, kadang susah, tidur, juga susah, diatur, giginya banyak ya. gugur. Tabuya Hamka rumusnya Bu, jangan mendahulukan istirahat sebelum lelah dalam kebaikan. Coba ulangi Bu. Jangan mendahulukan istirahat sebelum lelah dalam kebaikan. Jangan mentang-mentang kosong, nongkrong, jangan mentang-mentang luang, senang, jangan mentang-mentang renggang, tenang, libur ngawur, libur ngawur. Jangan mentang-mentang usai, santai, jangan mentang-mentang selesai, lalai, jangan mentang-mentang bebas bablas. Manfaatkan, manfaatkan, kan, yeah. Cek 1 2, cek 1 2, cek. Ibu-ibu, bapak-bapak tos siap dikawitan? Atos merenah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahid daimi baqa'uh, al-lazimu qada'uh, at-taqibu burhanuh, al-ghalibu sultanuh, alladhi ayyada ad-din ba'dama wallat wulatuh, wastawlat 'udatuh, wa tada'da'at arkanuh, wa tasa'sa'at a'wanuh, wa anqaddat kawakibuh, wa anqaddat kataibuh, wa dhalla nasiruh wa qalla majiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin kama amarta bis salati alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin kama tuhibbu an tusalla alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin kama tanbaghi salata alaihi. Yang kami ta'zimi dan kami muliakan para alimul ulama, para kiai, para ajengan, asatid wa asatidah setempat. Yang kami hormati aparatur pemerintahan setempat, tamu undangan beserta tokoh-tokoh masyarakat,
Terkhusus kepada Bapak Kuwu yang telah hadir di tengah-tengah kita. Juga yang tak kami lupakan, yang kami cintai, yang kami hormati, yang kami banggakan. Keluarga besar Sohibul Hajat. Tepatnya keluarga besar Ade Dafa dan Ade Dika. Putra dari Bapak Eli Subagja dan Ibu Ipah Nuryanti. Ade Dafa dan Ade Dika. Leres Bu? Putra dari Bapak Eli dan Ibu Ipah. Leres Bu? Leres. Anu di sepitana iya tanapi itu Bu. Pokoknya buat Ade Dafa sama Ade Dika, putra Bapak Subagja, kita doakan semoga menjadi putra-putra yang soleh. Amin. Berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Menjadi anak yang cerdas. Amin. Rajin. Amin. Sukses dunia akhirat. Amin. Bi barakati Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم آمين. Alhamdulillah, segala puji tetap hanyalah milik Allah, Tuhan yang satu tiada duanya. Tuhan yang telah mensyariatkan khitan. Tuhan yang telah menganugerahkan putra putri kepada kita semua. Tuhan yang telah memberikan nikmat, banyak sekali nikmat, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji tetap hanyalah milik Allah, Tuhan yang telah menganugerahkan kita semua nikmat sehat, nikmat umur, nikmat waktu, nikmat tempat, nikmat pengajian, dan berbagai nikmat yang sekarang kita rasakan menjadi wasilah kita semua bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Alhamdulillah. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada kekasih kita, suri tauladan kita, panutan kita yang telah dikhitan sejak bayi. Siapa lagi kalau bukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para ahlul baitnya atau keluarganya, kepada para sahabatnya, sigharu tabi'in, kibaru tabi'in, dan juga kepada para pewarisnya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sallu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Ibu-ibu, bapak-bapak, siap kita sama-sama bersolawat? Siap. Jamaah semuanya siap kompak? Siap. Siap serempak? Siap. Siap haneuten? Siap. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sasarangan. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah ala Yasin
tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah semuanya salatullah ala taha rasulillah salatullah ala yasin bapak-bapak salatullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibil ibu-ibu salatullah ala taha salatullah ala yasin ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammi wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah salatullah ala taha salatullah ala yasin ilahi najjina wakshif jami'a adiyati wasrif makaidal ida wal tuf bi ahlil badri ya Allah salatullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah sekali lagi salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah ala yasin habibillah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah semuanya apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Bapak-bapak daramang Pak? Alhamdulillah. Sabari di harudungnya Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah pada malam hari yang berbahagia ini Ilal bisa hadir, bisa silaturahim, tepatnya ke kampung apa Bu? Walahir. Walahir, desanya desa apa? Malawusma. Malawusma, kecamatannya? Malawusma. Malawusma juga kabupatennya? Majalengka. Majalengka. Alhamdulillah. Alhamdulillah setelah sekian lama Ilal gak silaturahim, gak hadir ke pengajian di Majalengka. Sekarang di malam hari ini kita bisa berkumpul bersama di Malawusma dalam rangka tasyakur, bersyukur bersama, bahagia bersama atas terlaksananya hajat Sohibul Hajat, yaitu terlaksananya di khitan Ade Muhammad Dafa dan Dika. Alhamdulillah. Alhamdulillah setelah menempuh perjalanan yang luar biasa Bu. Masya Allah, banyak belokan, banyak tikungan, banyak mudunan, tanjakan. Bahkan tadi sempat Bu agak kayak nyasar gitu, terus ada ujungnya tuh jembatan, di jembatan ayah kopi deh Bu.
itu sajajen atau naon gitu. Namun alhamdulillah sekarang bisa bertemu dengan masyarakat Walahir, melihat Bapak Ibu yang Masya Allah begitu bahagia, walaupun tiris tapi semangat kebaikannya, semangat pengajiannya. Semoga perkumpulan kita pada malam hari ini bukan untuk terakhir kalinya. Amin. Tapi kita bisa berkumpul kembali, berjumpa kembali, dan tentu kita yang hadir di sini semuanya nanti bisa berkumpul di surga. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Hadirin Ejeng hadirat, muslimin ejeng muslimat, bapak-bapak, ejeng ibu-ibu. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita semua. Nikmat Allah banyak gak, Bu? Banyak. Banyak atau banyak banget? Banyak banget. Banyak banget, Bu. Kalau dibandingin sama ujian yang kita rasakan, itu gak ada apa-apanya, Bu. Ujian mah cuma beberapa kali, sakit jarang beberapa kali. Tapi nikmat Allah banyak banget, Bu. Saking banyaknya nikmat Allah, sampai-sampai kita tidak bisa menghitung berapa jumlahnya. Di antara nikmat berharga, nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita semua di saat ini, di detik ini adalah nikmat waktu, nikmat umur. Nikmat naon, Bu? Waktu. Nikmat waktu, nikmat umur. Allah Subhanahu wa taala tidak akan bersumpah dengan sesuatu kecuali hal itu berharga. Bukan hal yang sepele tapi hal luar biasa. Bu, ibu-ibu sering ngawas Al-Quran? Sering, sering. Nah kalau misalnya bapak sama ibu suka baca Al-Quran, itu di dalam Al-Quran Allah sampai berkali-kali, Bu, bersumpah atas nama waktu. Wal fajr, demi waktu fajar. Was subh, demi waktu subuh. Wad duha, demi waktu duha. wan nahar, demi waktu siang. Wal asr, demi waktu asar. wal lail, demi waktu malam. Kenapa sih Allah sampai berkali-kali bersumpah atas nama waktu? Jawabannya, kata para ulama, supaya manusia memperhatikan bahwa waktu adalah hal yang sangat berharga. Sedetik dua detiknya, semenit dua menitnya bisa membawa pengaruh dan perubahan besar dalam hidup kita. Pak, araya ya teh. Ya. Pami bapak-bapak di Malaus mah ieu osok nonton bola tara, Pak. Osok seneng pami kapalih dia klub favoritnya naon, Pak? Wah, Persib, orang Majalengka rasa Persib, Pak. Nah itu, Pak, coba perhatiin ya. Kalau misalnya Bapak nonton pertandingan bola nih ya sama Bapak. Di pertandingan bola itu sering sekali terjadi perubahan di menit-menit akhir bahkan detik-detik akhir. Misalnya aja kemarin-kemarin nih MU lawan Chelsea. Manchester United lawan Chelsea. Awalnya Manchester United udah menang, Pak. 2-1. Ternyata di menit-menit akhir di tambahan waktu Chelsea masukin 1 gol. Menit selanjutnya jeda 1 menit masukin lagi. Akhirnya Chelsea yang menang jadi 2-3, MU gak dapat hadiah. Jadi waktu, Pak, semenit 2 menitnya, sedetik 2 detiknya begitu berharga. Karena bisa menjadi kesempatan untuk mengubah keadaan, bisa menjadi kesempatan untuk membuat perubahan besar. Masya Allah. Saking berharganya waktu, saking mahalnya waktu, sampai-sampai waktu tidak bisa dibeli oleh santri paling kaya di Indonesia, yaitu Ilal. Il kaya al kaya il al kaya al il. Jadi santri paling kaya di Indonesia siapa, Bu? Il-al. Kaya hartanya, kaya hatinya, kaya ilmunya, kaya akhlaknya. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Sebanyak apapun seseorang punya harta, Bu, dia gak bisa beli waktu. Sekaya apapun orangnya gak bisa beli waktu. Karena waktu itu hanya dari Allah. Dari siapa, Bu? Dari Allah. Gak ada yang jualan waktu. Mungkin kalau misalnya Bapak sama Ibu lagi di terminal nih. Terminal di sini paling dekat terminal mana, Bu? Malus mah ada, alhamdulillah.
Terminal Malausma nih. Atau misalnya lagi di transportasi umum gitu, di bis, di ELF, di kereta stasiun apa. Kan suka banyak pedagang asongan ya. Pedagang asongan gitu. Kiripik, marebuan. Cangcimen, kacang permen. Tiba-tiba dah teriak-teriak. Diobral, waktu diobral, semenit 10.000, waktunya bu. Kira-kira ada gak bu yang kayak gitu? Gak ada yang jual waktu bu, gak ada yang bisa bikin waktu. Waktu itu hanya dari Allah, sesuatu yang sangat terbatas. Saking berharganya waktu bu, orang yang sudah meninggal dunia ketika masuk alam kubur, apa yang mereka katakan? Qala rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Wahai Tuhanku, berikanlah aku waktu tambahan, berikanlah aku umur tambahan, berikanlah aku kesempatan untuk hidup lagi di dunia meskipun hanya sesaat, meskipun hanya sebentar, supaya saya bisa beramal soleh lagi atas apa yang saya tinggalkan. Orang yang sudah mati tidak minta harta, tidak minta jabatan, tidak minta tahta, tidak minta cantik, tidak minta tampan, tidak minta kuat, tidak minta sehat, tidak minta popularitas. Tapi orang yang sudah mati, apa mereka minta bu? Waktu. Umur, meskipun hanya sesaat bu pengen balik lagi ke dunia. Memohon ke buka Allah nyungken. Ya Allah balikin lagi saya ke dunia meskipun hanya untuk sekedar sedekah aja. Ya Allah sebentar pengen ke dunia. Ya Allah balikin lagi saya ke dunia meskipun hanya untuk mengucapkan tasbih, untuk mengucapkan istighfar. Orang yang sudah mati memohon dengan sangat kekeh ke Allah pengen balik lagi ke dunia. Lah kita yang masih hidup malah sering menyia-nyiakan umur kita. Nastaghfirullahal azim. Hati-hati dengan umur kita, dengan waktu kita di dunia. Karena waktu itu memiliki dua sifat. Berapa sifat bu? Dua sifat. Yang pertama sur'atu inqidai, sangat cepat berlalu. Mungkin Ade Dava sama Ade Dika dulu masih bayi, apalagi orang tuanya Bapak Eli, Ibu Ipa merasakan sekali bagaimana pertumbuhannya Ade Dava dan Ade Dika. Sekarang tiba-tiba udah dekhitan. Nanti gak kerasa tiba-tiba udah SMA, tiba-tiba nikah, tiba-tiba dan lain-lain sukses. Amin. Apalagi di akhir zaman ini bu. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak, aki-aki, nini-nini bisa membedakan bagaimana keadaan waktu di zaman sekarang dengan di zaman dulu. Kalau dulu dari zuhur sampai ke maghrib itu bisa ngelakuin banyak hal. Bisa mengerjain banyak pekerjaan. Leres tuh Pak? Leres tuh Bu? Kalau sekarang coba di akhir zaman. Dari zuhur sampai asar main HP bentar tiba-tiba azan maghrib. Keluar besar tiba-tiba azan maghrib. Leres tuh Bu? Nah itulah waktu sur'atu inqidai, sangat cepat berlalu. Dan juga waktu memiliki sifat lan ta'ud. Naon bu? Lan ta'ud. Lan ta'ud artinya tidak akan pernah kembali. 1 detik berlalu dengannya kita tidak akan bertemu. 1 menit berganti dengannya kita tidak akan berjumpa lagi. Kata Imam Hasan Al-Basri. Sahur sahabu Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ini tabi'in. Naon bu? Tabi'in. Pami ibu-ibu uninga tabi'in teh naon? Pami sahabat uninga. Sahabat Rasul uninga pengintanya. Kalau sahabat orang yang hidup sejaman dengan Nabi, pernah bertemu Nabi, mati dalam keadaan Islam. Jadi masuk Islam, mati dalam keagamaan Islam. Nah kalau tabi'in, orang yang hidup sejaman dengan sahabat, bertemu sahabat dan matinya juga dalam keadaan Islam. Nah salah seorang tabi'in bu, dari Basra, dari Irak, Imam Hasan Al-Basri. Beliau berkata, Ibnu Adam, innama anta ayyam, kullama dhahaba yawm, dhahaba ba'duk. Wahai manusia, sesungguhnya kalian hanyalah kumpulan hari. Setiap 1 hari berlalu, maka hilanglah sebagian dari dirimu. Ingat bu, tadi kata Imam Hasan Al-Basri, manusia itu kumpulan apa bu? Kumpulan hutang. Tekenging katanya bu. Manusia itu kumpulan apa? Kumpulan hari. Coba bayangkan bu, kalau manusia kumpulan hari,
berapa hari yang sudah kita lalui dalam hidup kita. Artinya berapa banyak umur kita ini yang sudah terkikis, yang sudah berkurang. Sehari berlalu, seminggu berlalu, bertahun-tahun berlalu, nanti tibalah jatah umur kita di dunia akan habis. Kalau sudah sampai limitnya, kita sudah tidak bisa minta lagi tambahan sama Allah, meskipun hanya beberapa saat, meskipun hanya beberapa detik. Kalau misalnya Bapak sama Ibu habis kuota nih, itu tetap Pak bisa akses kuota, kita akses dulu nanti bayar di akhir pasca bayar. Teman-teman nih AATT misalnya dapat tugas dari guru, dapat tugas dari guru atau dari dosen. Pas waktunya ngumpulin ternyata ada beberapa siswa yang belum menyelesaikan. Ya bisa saja Pak Guruna bager, ya bolehlah kerjakan nanti siang kumpulin ke Bapak. Tapi itu urusan lain. Kalau urusan waktu, ketika sudah habis umur kita, ketika sudah habis jatahnya, tidak bisa minta lagi tambahan sama Allah meskipun hanya beberapa saat. Sayangnya masih banyak di antara kita yang tidak sadar akan berharganya waktu. Leres deh Bu? Leres. Kita ini sering tell me, telat mikir. Telat mikir, lagi nganggur, lagi santai, lagi libur. Aduh, kemarin saya ngapain aja ya? Aduh, hari ini saya ngapain aja ya? Udah habis, baru aja inget. Udah kelewat, baru aja sadar. Akhirnya kita menyesal. Untuk memahami makna satu detik, tanyalah pemain bola yang mencetak gol di detik akhir. Untuk memahami makna 1 menit, tanyalah orang yang tertinggal naik pesawat. Untuk memahami makna 1 jam, tanyalah seorang istri yang mencemaskan suaminya ketika telat pulang. Untuk memahami makna 1 hari, tanyalah seorang buruh dengan gaji harian. Untuk memahami makna 1 minggu, tanyalah editor majalah mingguan. Untuk memahami makna 1 bulan, tanyalah ibu hamil yang melahirkan bayi prematur. Untuk memahami makna 1 tahun, tanyalah seorang siswa yang gagal kenaikan kelas. Untuk memahami makna masa kecil, tanyalah remaja yang sudah dewasa. Untuk memahami makna masa muda, tanyalah orang tua yang sudah beruban. Dan untuk memahami makna seumur hidup, lihatlah orang yang sudah terbaring di alam kubur. Orang yang paling paham akan berharganya umur bukan kita Bu, tapi orang-orang yang sudah mati. Karena mereka sudah tidak punya lagi umur. Kalau kita yang masih punya umur, identiknya malah sering menyia-nyiakan umur kita, menyia-nyiakan waktu kita. Tapi kalau yang sudah mati, sudah merasakan betapa beratnya penyesalan dari menyia-nyiakan waktu ketika masih di dunia. Orang soleh Bu, ketika meninggal dunia, padahal ketika hidupnya, selama hidupnya di dunia banyak beramal soleh, banyak berbuat baik, manfaat untuk masyarakat, manfaat untuk banyak orang. Tapi ketika meninggal dunia masih bisa merasakan penyesalan. Beratnya pertanggungjawaban umur kita. Beratnya pertanggungjawaban waktu. Apalagi orang yang gak soleh, yang rajin maksiat, yang ahli maksiat, yang jarang sekali berbuat baik, tidak memberikan manfaat untuk masyarakat. Tentu ketika meninggal dunia akan merasakan penyesalan yang mendalam. Bu, kira-kira kita ngerasa amalnya udah banyak atau masih sedikit? Sedikit atau sedikit banget? Sedikit banget. Udah amalnya sedikit, duitnya sedikit ya Bu. Ya Allah. Ya setidaknya kita berusaha ya Bu, kita ikhtiar meningkatkan amal ibadah, memanfaatkan umur kita, waktu kita di dunia. Kalau yang orang soleh aja Bu masih bisa terkena fitnah waktu, ujian waktu, masuk alam kubur masih menyesal, apalagi dengan kita yang masih sangat sedikit amalnya. Maka sadarlah sebelum disadarkan. Waktu itu modal dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu apa Bu? Modal dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin baik teteh-teteh memanfaatkan waktu, maka semakin dekat dengan kesuksesan. Bu, ibu-ibu pengen punya anak yang soleh-solehah? Pengen. Pengen punya anak yang sukses? Pengen. Adik-adik pengen jadi orang sukses? Pengen. Pengen bisa bahagiain orang tua? Pengen banget. Pengen banget. Kak Ila juga sama, pengen jadi orang sukses. Nah gimana sih kalau kita Bu, anak-anak kita nih mau jadi orang sukses gitu. Mau jadi orang rajin, orang bener, orang bermanfaat. Dari kecil Bu, mulai dari sekarang dari kecil. Biasakan di rumahnya untuk disiplin memanfaatkan waktu. Naon Bu? Disiplin memanfaatkan waktu.
Apapun cita-citanya, apapun keinginannya, apapun tujuannya, putra-putri kita pasti perlu disiplin. Ada aturan yang harus kita taati. Perlu disiplin untuk memanfaatkan waktu supaya cita-citanya tercapai. Misalnya adik-adik nih, misalnya adik Dava sama adik Dika, ada yang jadi pengen TNI misalnya, pengen jadi TNI, pengen jadi dokter. Tentu harus memanfaatkan waktu dengan berbagai latihan supaya lulus tes. Pengen jadi arsitek harus memanfaatkan waktu. Pengen jadi dokter harus jawabu memanfaatkan waktu. Pengen jadi hafidz Quran harus memanfaatkan waktu. Pengen jadi atlet harus memanfaatkan waktu. Pengen jadi pengusaha harus memanfaatkan waktu. Pengen jadi seperti Ilal harus jadi orang kembar. Jangan kira ya Bu, orang sukses itu hidupnya enak. Hidupnya bisa leha-leha, bisa santuy, bisa rebahan. Enggak begitu Bu. Orang sukses hidupnya setiap harinya, setiap jamnya sibuk dengan kebaikan. Produktif dengan hal yang bermanfaat. Kita ambil salah satu contoh panutan kita, Eyang B.J. Habibie rahimahullah. Siapa Bu? Eyang B.J. Habibie rahimahullah. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu masyarakat sudah tidak asing mendengar nama tersebut. Siapa beliau? Mantan Presiden Republik Indonesia. Juga Bapak Teknologi Indonesia. Beliau terkenal dengan kesuksesannya. Salah satu orang yang paling sukses di Indonesia, Eyang B.J. Habibie rahimahullah. Kenapa sih beliau bisa sukses seperti itu? Salah satu kuncinya beliau pintar sekali memanfaatkan waktu. Pintar sekali mengatur kehidupannya dalam setiap hari. Dalam seharinya Bu, beliau tidurnya hanya 4 jam dalam sehari. Berapa jam Bu? 4 jam Bu. 4 jam tidur dalam sehari sebentar atau lama? Sebentar. Karena kalau dibandingin ibu-ibu kebalik ya Bu. Ibu-ibu 20 jam tidurnya. 4 jam bangun juga cuman apa? Ngopi, gosip ya. Kalau yang B.J. Habibie berapa jam? 4 jam Bu. Sisanya 20 jam beliau gunakan untuk kegiatan yang manfaat. Masya Allah. Nah kita ini kadang aneh Bu. Banyak banget orang tua misalnya yang ke Ilah. Ayolah doakan lah yuk putra bapak teh sing jadi orang soleh. Sing jadi orang sukses. Ya, bapak pengen anak bapak jadi orang ganteng, cerdas, sukses. Wah diborong Bu pokoknya nama. Tapi sayangnya di rumahnya Pak tidak dibiasakan seperti orang-orang sukses. Di rumahnya tidak ada budaya orang sukses. Kalau orang sukses budayanya pintar memanfaatkan waktu. Naon Bu? Pintar memanfaatkan waktu. Nah kalau kita selama ini di rumah malah sering menyia-nyiakan waktu. Ngagayem wae. Rumah us ibu-ibu. Ngagayem wae Bu, gosip wae. Atau tidur mulu. Kurang beraktivitas. Habenagen page aca hese udang sare bae. Astagfirullahaladzim. Ingat adik-adik, ujang-ujang, eneng-eneng, teteh-teteh. Bercita-citalah setinggi langit. Tapi ingat, kaki kita masih berada di atas bumi. Kaki kita masih menempel di atas tanah. Artinya apa? Kita harus berusaha sekeras mungkin. Berdoa sebanyak mungkin. Untuk menggapai cita-cita kita yang sangat tinggi. Lajengkan Bu. Masih semangat?
Mari kita sama-sama memanfaatkan waktu. Apalagi ujang-ujang, neng-neng, AA, TTTT, sepantaran ILA, anak muda ini manfaatkan waktu. Harus memanfaatkan waktu. Karena masa muda yang sekarang kita nikmati, kelak akan dipertanggungjawabkan khusus di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadam ibni Adam yawm al-qiyamati min 'inda rabbih hatta yus'ala an khamsin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat dari sisi Tuhannya sehingga ia ditanya tentang 5 perkara. An umrihi fima afnahu, tentang umurnya, untuk apa ia habiskan. Wa an syababihi fima ablahu, tentang masa mudanya, untuk apa ia gunakan. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, tentang hartanya, dari mana ia dapatkan dan dalam hal apa ia belanjakan. Wa an ilmihi madza amila fima alima, dan tentang ilmunya, apa yang telah diamalkan dari ilmu yang dimilikinya. Di akhirat kelak, setiap nikmat yang kita rasakan di dunia tentu akan dipertanggungjawabkan. Tidak terkecuali nikmat umur, Bu. Nikmat waktu kita selama hidup di dunia. Nah, tapi setelah dipertanggungjawabkan nikmat umur, nanti dikasih pertanyaan lagi, Bu. Khusus tentang pertanyaan ketika kita masih jag-jag, ketika kita masih sehat, khususnya ketika kita masih ngora. Di akhirat ada pertanyaan, wa an syababihi fima ablahu, tentang masa mudanya, untuk apa ia gunakan. Kok yang ditanya masa muda? Bukan masa kecil, bukan masa tua, tapi masa muda. Jawabannya, menurut Profesor Dr. Rogib Assirjani, pertanyaan ini sengaja dikhususkan untuk mengingatkan kepada umat manusia bahwa masa muda adalah masa yang paling penting dalam umur hidup manusia. Masa muda merupakan fase yang sangat berharga, di mana fisik masih sehat dan kuat, kelima panca indera masih sangat fungsional, dan pikiran masih sangat cemerlang. Ini kalau anak-anak muda, adik-adik, AA, ujang-ujang, itu pikirannya masih cemerlang, Bu. Kalau misalnya mau ngehafal biasanya lebih cepat hafal. Nah kalau bapak sama ibu udah pabelit, Bu, mikiran popok, beas. Leres tuh, Bu? Kalau anak muda, teman-teman nih putra-putri kita, Bu, alhamdulillah, Masya Allah, pikirannya masih sangat cemerlang. Dalam seumur hidup, masa muda hanya sekali dan tidak akan kembali. Hanya sekali dan tidak akan kembali. Tidak mungkin ya, Bu, ada misalnya aki-aki usianya sudah 80 tahun, tiba-tiba besoknya berubah lagi jadi pemuda keren, kece, pakai cinglet, celana chino, bawa moge, nongkrong di pinggir jalan sama teman-temannya sambil makan. Cireng, cimin, cilung, cipeng, cibai, cilok, cimole, cinta, tahu. Kira-kira ayah tebu aki-aki nu sapertos gitu? Tak ayah. Karena masa muda sekali dan tidak akan kembali. Masa muda ini Masya Allah, Bu, sangat berharga. Makanya ibu-ibu kalau sayang sama anaknya, bapak kalau sayang sama anaknya, coba dibimbing, Bu. Murang kali orang teh nuju mengalami masa muda, nuju jadi bardak ngora, Bu. Itu masa-masa yang sangat berharga. Coba kita bimbing supaya masa mudanya tidak sia-sia. Masa muda itu sangat berharga. Semua kalangan suka masa muda. Anak-anak kecil suka masa muda, orang tua juga suka masa muda. Bahkan, Bu, banyak sekali ibu-ibu dan bapak-bapak yang merindukan masa mudanya. Padahal sudah bapak-bapak, sudah ibu-ibu, sudah kepala 3, kepala 4. Tapi sampai sekarang merindukan masa mudanya. Terkhusus ibu-ibu. Buktinya apa? Make upnya dipertebal. Ingin tetap terlihat awet muda. Leres gitu, Bu? Ibu-ibu saking ingin tetap terlihat awet mudanya sampai searching di Google. Halo Google, tolong carikan saya ramuan alami untuk awet muda. Tring, ramuan alami untuk awet muda bisa Anda dapatkan di klinik kecantikan Malingtong siang-siang. Bahkan bukan hanya ibu-ibu dan bapak-bapak yang merindukan masa muda. Para sepuh pun, aki-aki, nini-nini, banyak sekali yang merindukan masa mudanya. Ilan masih ingat, Bu, waktu kelas 6 SD nonton TV gitu.
Nah ada wawancara Pak, wawancara kakek-kakek mbah-mbah dari Jawa. Nah ketika cicet, ketika ngobrol-ngobrol, mbah-mbah ini, kakek ini lebih suka hidup di zaman penjajahan Belanda. Aneh tuh Bu? Aneh. Kalau kita lebih suka hidup di zaman penjajahan atau zaman kemerdekaan? Kemerdekaan. Nah kakek ini ketika diwawancara malah lebih suka hidup di zaman penjajahan Belanda. Ketika ditanya, kakek kenapa sih kakek lebih suka hidup di zaman penjajahan Belanda? Padahal zaman penjajahan itu zaman yang penuh tekanan dan penderitaan. Kakek itu menjawab, dulu waktu zaman penjajahan Belanda, gigi kakek masih komplit. Kakek masih muda, makan apapun bisa. Kalau sekarang meskipun Indonesia sudah merdeka, gigi kakek udah ompong, udah habis, udah gak bisa makan apapun. Ternyata kakek tersebut merindukan kehidupan di zaman penjajahan Belanda hanya gara-gara rindu dengan masa mudanya. Subhanallah. Itulah berharganya masa muda yang sangat didambakan dan dirindukan oleh semua kalangan. Sedangkan kita AAA, TTTT, sebaya ilal, sekarang kita sedang merasakannya. Masa muda, masa sih gak disyukuri? Masa muda ini dalam kondisi yang sangat energik Bu. Kata Syekh Dr. Yusuf Qaradawi rahimahullah, usia muda ibarat kondisi matahari pada pukul 12 siang. Jam berapa Bu? 12 siang. Coba perhatikan cahaya matahari Pak. Kalau pagi memang sudah mulai terang tapi belum terik, belum menyengat. Makanya ngejemur baju lebih cepat kering pagi atau siang? Siang. Kemudian sore, perhatikan cahaya matahari ketika sore. Itu biasanya terik juga kalau sore. Tapi sudah mulai meredup karena mataharinya terbenam. Berbeda dengan jam 12 siang, lagi panas-panasnya, terik-teriknya, cahaya matahari lagi menyengat. Nah itulah gambaran anak-anak muda Bu, gambaran putra-putri kita. Maka disitulah energi itulah yang harus kita bimbing. Dengan kondisi yang sangat energik, pemuda ingin tahu apa insya Allah akan cepat hafal. Ingin bisa apa insya Allah akan cepat terkuasai. Karena ada energi, tenaga, kesehatan, jag-jag, kekuatan yang mendukung proses pembelajaran. Ada ide, tinggal tuangkan. Ada rencana, tinggal wujudkan. Ada gagasan, tinggal kembangkan. Ada jodoh, tinggal halalkan. Hadirin, hadirat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wasyababaka qabla haramika." Dan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Mumpung ora kene. Naon deh? Mumpung ora kene. Mumpung masih muda kita manfaatkan untuk membangun fondasi. Karena pemuda-pemudi AA, TTTT yang masih jag-jag, yang masih ngora, itu harus dimanfaatkan untuk membangun fondasi kehidupan. Khususnya fondasi apa? Ilmu agama dan amal ibadah. Fondasi apa deh? Ilmu agama dan amal ibadah. Karena dua fondasi ini akan menjadi bekal untuk keselamatan kita di dunia dan akhirat. Ayolah kumaha tuhnya kan kudu ngabangun fondasi tapi dah ibu mah tos tolot. Udah tue. Nah Bu, kalau kita ngerasa kita sudah terlewat masa mudanya, maka bimbing putra putri kita. Jangan sampai anak-anak kita mengalami kepahitan seperti kita. Anak-anak kita usahakan harus lebih baik dari kita. Kalau kita gak bisa mewariskan harta, kita harus mewariskan pendidikan Bu. Mewariskan mental, mewariskan kesabaran, mewariskan ilmu, mewariskan perjuangan. Itulah Bu yang harus kita berikan kepada putra putri kita. Supaya anak-anak kita Bu bisa lebih baik dari kita. Masya Allah dari sekarang mulai Bu supaya anak-anak kita bisa lebih baik dari kita. Khususnya anak-anak mudanya juga tahu diri. TTTT, AAA harusnya mau dibimbing sama sepuh-sepuh. Mau diajak ngaji, mau diajak sholat berjamaah gitu. Mumpung masih muda manfaatkanlah pokoknya. Kalau sudah tua semangat ibadah memang menggebu-gebu. Semangat untuk memperbaiki diri memang menggebu-gebu. Bahkan gini aja Bu. Masjid itu penuhnya sama anak muda atau sama orang tua? Orang tua. Yang ngeramein saf masjid, yang ngeramein saf sholat itu AAA atau aki-aki? Aki-aki. Anu rajin pangaosan teteh-teteh atau nini-nini? Nini-nini.
Kalau sudah tua Masya Allah Bu semangat ibadahnya. Namun sayangnya terkadang kondisi fisik kurang mendukung. Pengennya sih baca Al-Quran lama tapi baru belasan menit sudah batuk-batuk. Pengennya sih sholat tahajud lama bil qiyam tapi baru 6 rakaat udah kerasa encok. Nyeri tuur. Leres tuh Bu? Nah maka mumpung masih muda kita manfaatkan masa muda sebaik mungkin. Karena kalau sudah tua banyak sekali yang berubah. Betul. Orang tua, ujur, pikiran, ngeblur, mata, lamur, pipi, kendur, makannya sering, bubur, bicara kadang, ngelantur, jalan kadang, tersungkur, kadang susah, tidur, juga susah, diatur, giginya banyak yang gugur. Kita berlindung kepada Allah, memohon kepada Allah, semoga masa tua kita semua tetap sehat, amin. Amin. Tetap bahagia, amin. Amin. Melihat putra putri cucu cicit kita sukses soleh soleha, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dewi Bu. Punten ka sohibul hajat supados nyagikeun deui enteh anu langkung panas. Atos tiis deui beutos baleui. Masih semangat Bu? Masih. Masih kiat? Alhamdulillah. Dalam Quran surat Al-Asr ayat 1 dan 2 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi waktu, sesungguhnya manusia ada dalam kerugian. Mengenai orang-orang yang merugi, orang-orang yang hidupnya rugi, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan sesungguhnya orang yang sedikit duitnya ada dalam kerugian. Allah bilang gitu gak Bu? Enggak. Sesungguhnya orang yang tinggal di perkampungan ada dalam kerugian. Allah bilang gitu gak Bu? Enggak. Orang yang tidak terkenal rugi. Allah bilang gitu gak Bu? Enggak. Tapi Allah bilang sesungguhnya manusia, innal insana, umum ya Bu. Sesungguhnya manusia lafi khusrin, ada dalam kerugian. Laki-laki atau perempuan yang di kota atau yang di desa, yang kaya atau yang miskin, semuanya lafi khusrin, ada dalam kerugian. Illa, kecuali, nah ini ada kecualinya nih Bu. Kecuali siapa? Pertama, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Kedua, wa amilus salihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Ketiga, wa tawassaw bil haq, dan yang saling menasihati dalam kebenaran. Keempat, wa tawassaw bis sabr, dan yang saling menasihati dalam kesabaran. Gak peduli Bu seberapa banyak duit yang kita miliki, seberapa tinggi jabatan yang kita duduki, seberapa banyak prestasi yang kita raih. Kalau kita ini bukan orang yang beriman, tidak beramal soleh, tidak saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, maka kita ini manusia yang sangat rugi. Na'udzubillahi min dzalik. Bu, pami ibu gaduh artos 1 juta ya, 1 juta. Ngalangkung misalnya teh 1 juta, bade ngalangkung ke rumah tetangga gitu, mau ke bumi tetanggi. Nah di jalan dibuang 100. Lewat dibuang 100. Kira-kira ibu sehat atau enggak? Enggak. Punya uang 1 miliar. Tiap jalan dibuang. Tiap waktu, tiap jam dibuang. Sehat gak Bu? Enggak. Nah itu baru duit Bu. Baru duit. Punya mobil dibuang. Sehat gak Bu? Enggak. Itu barang-barang berharga. Nah waktu lebih berharga dari uang. Lebih berharga dari mobil. Bahkan lebih berharga dari berlian.
Kalau yang ngebuang uang 1 juta aja rugi, kalau yang ngebuang berlian aja rugi, apalagi yang ngebuang waktu. Gak bisa dibeli sama berlian, gak bisa dibeli sama duit. Makanya kata Allah, orang-orang yang menyia-nyiakan waktu, lafi khusrin, ada dalam kerugian. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kalau kita gak mau jadi orang rugi, tadi Bu, surat Al-Asr. Jadi orang beriman, alhamdulillah Bapak dan Ibu di Malausma ini orang beriman. Nah tinggal beramal soleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Kemudian ada hal yang harus diperhatikan juga Bu, supaya kita tidak rugi waktu, tidak rugi umur, supaya hidup kita lebih untung, lebih berkah. Ada 4 hal yang harus kita perhatikan supaya tidak melalaikan kita, tidak merugikan kita. Berapa hal Bu? 4 hal. 1. Nikmat sehat. 2. Nikmat waktu luang. 3. Anak. Dan 4. Teman. Hadirin babar. 1. Nikmat sehat. Nikmat naon Bu? Nikmat sehat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farad." Ada 2 nikmat yang membuat banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Nikmat apa Bu yang bikin manusia tertipu tadi kata Nabi? Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Nah yang pertama nikmat sehat Bu. Hati-hati Bu dengan nikmat sehat. Di samping nikmat enak gitu ya. Enak Bu, sehat itu betul enak. Namun hati-hati terkadang itu menjadi ujian Bu. Bahkan kalau kita baca sejarahnya Fir'aun Bu. Ibu-ibu tahu Fir'aun? Tahu. Ibu-ibu kenal Fir'aun? Ente, tacan kantos kenalannya Bu. Tekenging lah Bu, kenalana ibu-ibu mangke insya Allah di surga sareng para nabi. Amin. Nah itu Fir'aun Bu, Fir'aun itu kan salah satu dosa terbesarnya dia mengaku Tuhan. Nah awalnya Bu jadi Fir'aun itu dia sehat selalu. Udah raja, banyak harta, kekuasaannya luas. Terus fisiknya bagus Bu, kuat, sehat, gak pernah sakit. Nah dari situ dia berpikir saya berbeda dari manusia pada umumnya. Kalau yang lain sakit saya sehat. Jadi dari situ tertipu Bu karena nikmat sehat. Fir'aun ngerasa dewa, Fir'aun ngerasa dirinya Tuhan. Berani ngaku Tuhan sampai menentang Nabi Musa. Astagfirullahaladzim. Jangan jauh-jauh ke Fir'aun lah Bu. Jangan jauh-jauh ke Mesir ya Bu. Di sini aja di Malawusma coba ibu-ibu bermuhasabah diri. Ibu-ibu, bapak-bapak kira-kira lebih soleh ketika sehat atau ketika sakit Bu? Ketika sakit ya Bu. Kalau ketika sehat, bapak-bapak coba perhatikan kalau lagi sehat. Nagen we nyenyepeng jejer. Tapi kalau ketika sakit, bapak-bapak nagen nyenyepeng tasbih. Emut ka Allah, emut kana maut. Tapi benten menuju sehat leres tuh Bu. Ibu-ibu paminuju sehat. Pagaweana teh naon Bu? Kukurlingan ka bumi tatanggi gosip. Leres tuh Bu. Kukurlingan ka bumi tatangginya Bu gosip. Tapi upami ibu-ibu nuju teu sehat, nuju teu damang lagi sakit. Boro-boro keliling yang ada ibu-ibu tadinya biasanya nyebutin kejelekan orang lain, gitu. Sekarang jadi nyebutin asma Allah, astagfirullah, ya Rohim, ya Ghafar. Gitu leres Bu. Leres. Nikmat sehat bisa menipu kita, bisa menjauhkan kita dari Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua, nikmat waktu luang. Nikmat naon Bu? Waktu luang. Nikmat waktu luang. Seorang penyair Arab, Abul Atahiyah rahimahullah berkata, "Inna syababa wal faragha wal jidah mafsadatun lil mar'i ayyu mafsadah." Sesungguhnya masa muda, waktu luang dan harta benda bisa merusak seseorang dengan serusak-rusaknya. Ingat 3 hal tadi Bu, asyabab, masa muda, al-faragh, waktu luang, al-jidah, harta benda bisa merusak kita, bisa melalaikan kita dengan kelalaian yang luar biasa. Kalau al-jidah, harta benda, identiknya orang yang tidak bisa mengatur hartanya yang terlalaikan. Kalau asyabab, masa muda, identiknya orang yang tidak bisa mengatur masa mudanya. Anu ngarora kene tertipu dengan masa muda. Tapi kalau al-faragh Bu,
waktu luang, tidak memandang umur, tidak memandang status sosial, semuanya bisa terkena fitnah waktu luang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa faragoka qabla syuglika, dan masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Pada dasarnya Bu, waktu luang itu nikmat dari Allah. Sebagaimana tadi disebutkan di dalam hadis, nikmat yang bisa membuat manusia tertipu. Nikmat yang bisa membuat manusia, banyak sekali manusia yang tertipu dengan waktu luang. Coba ibu-ibu, bapak-bapak, kira-kira kalau kerja 24 jam non-stop tanpa berhenti, kira-kira enak atau ripuh Bu? Ripuh rungkadnya Bu. Tapi kalau ada waktu istirahatnya dari 24 jam, kerja 6 jam, ada istirahat dulu 2 jam. Kira-kira enak gak Bu? Enak, nikmat. Nah istirahat, waktu luang itu nikmat dari Allah. Kalau sesuai porsinya, kalau sesuai kadarnya. Tapi kalau kebanyakan Bu, ibu-ibu nih ya, seharian full ngagoler di luhur kasur, nikmat tuh Bu. Tanya Bu, kerma teu menang artos. Nu aya ge nyari tonggongnya Bu. Bukan suatu nikmat kalau kebanyakan. Gara-gara tidak memanfaatkan waktu luang, akhirnya mending chatan sama si dia. Mending nongkrong. Nyanyian lah orang gitaran, orang ninggalian ngarang lewat. Gara-gara tidak memanfaatkan waktu luang, mending mau motoran. Berang-berang makan berkat. Berangkat. Yoi. Cabut bro. Come on man. Anak muda Bu, coba perhatiin putra putri ibu. Kenapa sih banyak anak muda yang maksiat? Coba yang maksiat banyak anak muda atau orang tua? Anak muda Bu, kalau orang tua aki-aki boro-boro ke diskotik ya Bu. Di jalan oge ti gubrak. Tapi yang di diskotik di tempat-tempat maksiat itu siapa Bu? Anak muda. Anak muda anu ngarora, anu sarehat. Nah kenapa sih anak muda banyak sekali yang maksiat? Karena anak muda banyak waktu luangnya. Coba tanya TTTT, sekolah sampai jam berapa sih? Sampai zuhur, sampai asar. Nah abis asar coba ngapain aja? Nah itu dia, Scroll gak ada TikTok. waktu, akhirnya maksiat, akhirnya keluyuran gak jelas, leres tuh Bu. Berbeda dengan orang tua atau orang yang sudah menikah, ada tanggung jawab khusus sehingga gak bisa menyia-nyiakan waktu untuk bermaksiat, leres tuh Pak. Beda sama orang sibuk Bu. Kalau orang sibuk jangankan melakukan hal yang sia-sia, jangankan buang-buang waktu. Pengen sekedar kumpul aja sama keluarga, healing, refreshing, itu susah Bu. Ya Ilal aja Ibu yang gak sesibuk presiden gitu. Ilal aja kalau mau healing, refreshing ya harus jadwalkan lah. Jangan kayak tahu bulat tidak dadak-dadak. Jadwalkan ya Bu. Itu gak sembarang ya Bu. Ini aja kita mau ziarah ke Mesir, lanjut ke Maroko, lanjut ke Tunisia, lanjut ke atas ke Turki. Sampai sekarang belum terlaksana Bu. Karena yang pertama memang Masya Allah masih banyak kesibukannya. Dan yang kedua belum ada duitnya. Pokoknya kalau ada waktu luang segera isi dengan kebaikan. Karena kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, barang siapa yang tidak sibuk dengan kebaikan maka akan disibukkan oleh keburukan. Begitupun kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, idza kana syughlu majhadah fa innal faragha mafsadah. Jika sibuk membuat kita bersungguh-sungguh, maka waktu luang akan membuat kita rusak. Salah satu yang harus dibudayakan ya Bu di rumah kita, dibudayakan kepada putra-putri kita itu al-mubadarah ilal khairat. Naon Bu? Al-mubadarah ilal khairat. Bersegera dalam kebaikan atau menyegerakan kebaikan. Karena ini adalah budaya para sahabat Nabi. Budaya ketika zaman Nabi Muhammad SAW. Kenapa sih mereka sangat soleh-soleha, sangat tinggi keimanannya, kuat ketakwaan dan keimanannya. Karena mereka bersegera dalam kebaikan. Berbeda dengan umat di akhir zaman. Berbeda dengan kita sekarang. Kita sekarang bukan bersegera dalam kebaikan, tapi malah sebaliknya, malah taswif. Naon Bu? Taswif.
Taswif artinya menunda-nunda kebaikan. Taswif teh memperbanyak kata saufa, Bu. Saufa af'al, saufa. Nanti, engke. Nyamah, engke atuh da tiasa kene. Kalem atau pa, nanti juga masih bisa. Kira-kira putra-putri kita sering gitu gak, Bu? Sering ya, Bu, sok ngangke-engke, ade-ade ini suka menunda-nunda pekerjaan. Nah, hati-hati, Bu, dengan budaya taswif, budaya menunda-nunda kebaikan, karena banyak orang yang rugi di akhirat kelak. Banyak umatnya Nabi SAW yang rugi di akhirat karena ketika di dunianya dibiasakan menunda-nunda kebaikan. Akhirnya ketika misalnya banyak lagi kesibukan yang lain berdatangan, untuk ibadah kesempatannya sudah terlewat. Na'udzubillahi min dzalik. Gak apa-apa kalau misalnya bapak sama ibu mau santai, mau refreshing, mau healing, mau istirahat, itu memang kebutuhan. Namun intinya selalu dahulukan kewajiban. Dan kata Buya Hamka rumusnya, Bu, jangan mendahulukan istirahat sebelum lelah dalam kebaikan. Coba ulangi, Bu. Jangan mendahulukan istirahat sebelum lelah dalam kebaikan. Jangan mentang-mentang kosong nongkrong, jangan mentang-mentang luang senang, jangan mentang-mentang renggang tenang, libur ngawur, jangan mentang-mentang usai santai, jangan mentang-mentang selesai lalai, jangan mentang-mentang bebas bablas, manfaatkan kan yeah. Manfaatkan, cairna dimanfaatkan, he. Ibu-ibu aratos eutna, Bu. Eut angin ya, Bu. Masih kiat, Bu? Masih jag-jag? Masih. Insya Allah meskipun cuacanya lumayan menusuk ya, Bu, anginnya, tapi semoga Allah memberikan kesehatan dan kekuatan. Amin. Amin. Allahumma amin. Nah, tadi yang harus kita perhatikan supaya tidak menjadi manusia yang rugi, supaya kita tidak rugi dunia akhirat, baru nomor yang keberapa, Bu? Ayo, yang kesabaraha. Kedua. Yang kedua, sekarang yang ketiga. Yang ketiga yaitu anak. Siapa, Bu? Anak. Anak merupakan anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ibu gaduh murang kali gaduh putra atoh teu, Bu? Nikmat teu, Bu? Nikmat, alhamdulillah. Secara umum anak itu pokoknya nikmat, Bu, anugerah dari Allah. Ya meskipun kadang ngajengkelkeun ya, Bu, ngahanakeun, nyungkeun jajan wae, tapi intinya, Bu, punya anak itu nikmat dari Allah. Dan sudah menjadi fitrah manusia, sudah menjadi tabiat manusia. Ketika punya anak pasti cinta sama anaknya. Alhamdulillah, hatur nuhun Bapak. Ya, atas tong ningalikeun wae caina, Bu, atas ka dieu deui. Punya anak itu nikmat dari Allah. Banyak sekali orang tua yang berjuang demi anaknya. Seorang ayah rela banting tulang, peras keringat, capek-capean, hujan-hujanan, panas-panasan demi siapa, Bu? Demi anaknya. Seorang ibu rela mengandung 9 bulan.
Rela perih, rela pedih, rela sakit demi keselamatan dan kelahiran siapa Bu? Anaknya. Ibu-ibu kan ketika mengandung, ketika melahirkan itu perjuangannya luar biasa, leres tuh Bu. Kira-kira yang kerasanya apa aja Bu? Sakit, pegel, puyeng, nyeri cangkeng Bu. Banyak sekali, pokoknya perjuangan ibu hamil luar biasa. Yang awalnya bodinya kayak gitar, sekarang jadi melar. Perut bulat bundar. Jika terlentang mirip perahu layar. Jika berdiri mirip semar. Jika berjalan mirip bodyguard. Jika melangkah berat benar. Meskipun berat tetap tegar. Terus berdoa dan sabar. Nungguin bayi keluar. Melakukan berbagai ikhtiar. Berharap persalinan lancar. Pas lahir bayinya kembar. Kayak Ilal Aksi Indosiar. Alhamdulillah. Namun hati-hati Bu, terkadang kecintaan orang tua terhadap anak bisa melalaikan orang tua. Banyak Bu, teteh sebelum nikah mah rajin sama orang tua teh, masihan, rajin silaturahim. Tapi pas udah nikah, udah punya anak, fokus ke anaknya, lupa sama orang tuanya. Nuk itu seueur teh Bu. Makanya anak terkadang bisa melalaikan kita. Hati-hati. Banyak juga Bu yang karena terlalu sibuk dengan anak sampai melalaikan sholat, sampai misalnya rela melanggar aturan Allah demi anaknya. Bahkan banyak juga orang tua yang jadi salah kaprah gara-gara anaknya, gara-gara terlalu cinta, tapi cinta yang salah, akhirnya rela membela anaknya padahal anaknya dalam posisi salah. Neutruk ngabela putrana nyalahkeun batur padahal nu salah sahana putrana. Seharusnya ketika anak kita salah dikoreksi, ketika anak kita benar diapresiasi. Ini malah sebaliknya Bu, pada salah pada leres terus dibela. Nah seperti itu pendidikan yang salah kaprah. Na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati Bu, anak itu di dalam Al-Quran la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai melalaikan kita dari mengingat Allah. Jangan sampai melalaikan kita dari perintah Allah. Karena anak Bu di samping anugerah tapi terkadang menjadi ujian bagi orang tuanya. Nah di dalam Al-Quran anak itu ada 4 posisi Bu. 4 posisi atau 4 peran anak bagi orang tuanya. Berapa posisi Bu? 4 peran atau posisi anak bagi orang tuanya. Dalam Quran surat Al-Furqan ayat 74 anak adalah qurrata a'yun, penyejuk hati. Dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 46 anak adalah zinatul hayati dunia, perhiasan dunia. Dalam Quran surat At-Taghabun ayat 15 anak adalah fitnatun, sebuah ujian. Dalam Quran surat At-Taghabun ayat 14 anak adalah aduwwal lakum, bisa menjadi musuh bagimu. Jadi anak bisa menjadi qurrata a'yun, penyejuk hati Bu. Kamu pemisah oleh meni resepnya Bu ninggal lagi. Anak juga bisa menjadi zinatul hayati dunia, perhiasan. Ibu-ibu kalau pakai perhiasan seneng nggak Bu? Seneng. Makin banyak perhiasannya makin atoh tuh Bu. Atoh. Nah itulah anak Bu. Terkadang anak juga menjadi perhiasan. Seneng makin seueur makin atoh. Namun hati-hati anak juga bisa menjadi fitnah. Sebuah ujian bagi orang tuanya. Bahkan anak juga bisa menjadi aduwwal lakum, bisa menjadi musuh bagi orang tuanya ketika di akhirat nembelehkan kasepuhna karena di dunia dididik gak bener. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau ibu-ibu bapaknya, ibu-ibu bapak-bapak ingin anaknya tidak menjadi musuh, tidak menjadi sebuah ujian, maka harus diberikan pendidikan yang benar. Tidak cukup pendidikan yang mewah ya Bu. Yang penting pendidikannya itu yang benar. Pendidikan anu leres, anu soleh, sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan syariat Islam. Karena anak kalau udah dididik benar, maka nanti timbal baliknya ke orang tua. Moal ngalieurkeun leres tuh Bu. Tapi kalau anak gak dididik, dibiarin liar, jika maunya Bu, engke ngegel ke arurang, engke nerekam ke arurang. Na'udzubillahi min dzalik. Selain itu supaya orang tua juga tidak dibuat rugi sama anaknya. Supaya hidup orang tua dan anak lebih berkah, lebih untung, soleh-solehah. Coba perhatikan Bu hak-hak anak dari orang tua. Kewajiban orang tua terhadap anak apa saja. Kita coba tuntaskan ya Bu, jangan ada yang tertinggal. Coba kewajiban orang tua terhadap anak apa aja Bu?
Ayo, Mendidik. apa aja Bu? Boleh Bu mendidik. Kan Ibu udah punya anak nih, kalau Inal mah belum punya Bu, nikah aja belum. Nah ini kan Ibu sama Bapak nih yang lebih tahu, yang udah punya anak. Kewajiban orang tua terhadap anak apa Pak? Mendidik, betul. Kita urutkan lah. Kewajiban orang tua terhadap anak. Yang pertama, ketika anak kita lahir, mengadzankan dan mengikomahkan. Kurama nanya sama bapaknya diadzanin sama diikomahin.